Hai kawan pajak, kembali lagi bersama kami, saya Pepi dan juga rekan saya Didik Widyo Raharjo. Kembali lagi kita di podcast KPP Pratama Surabaya Mulia Rejo, Beranda 619 bersama pajak itu indah. Dan apa yang terbaru untuk kita sampaikan ke wajib pajak ini? Ya. Ini terkait dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ya, nomor per 11 PJ 2025 tentang apa itu? Ketentuan pelaporan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Jadi sebenarnya kalau terkait dengan pelaporannya yang terbaru hanya untuk PPN saja ya, ya. Tapi perlu kita sampaikan juga ke wajib pajak atau kawan pajak di sini. Apa saja sih yang termasuk kewajiban-kewajiban yang ada di Kortex itu? Salah satunya terkait dengan pajak penghasilan. Di situ ada PPh pasal 21 ya, PPh unifikasi yang dimana itu selain PPh pasal 21 dan juga PPN ya. Nah, di mana untuk PPh pasal 21-nya di situ pastinya terkait dengan karyawan ya. Ya, karyawan. Yang dimulai dengan membuat apa? Bukti potong. Ya, membuat bukti jadi potong. Untuk topik bahasan kita ya Mbak Pepi ya. Nanti tentang PPh pasal 21 ya dan PPh unifikasi. Ya. Kalau di Kortex ini kan sudah dipisah Mbak Pepi ya. Dimana untuk pelaporan, kita ngomong pelaporan dulu. Ya. Pelaporan SPT masa PPh pasal 21 itu dipisah dengan SPT masa PPh unifikasi. Ya, jadi PPh itu ada dua, nanti SPT masa PPh 21 dan unifikasi. Tuh. Jadi langkah pertama ya Pepi ya, kita harus melakukan penginputan atau perekaman bukti potong terlebih dahulu. Itu ya. Baik untuk PPh pasal 21 maupun yang selain PPh 21 yang dimana terkandung di dalam unifikasi ya untuk masa-masa pajak tersebut. Nah, kalau untuk PPh pasal 21 sendiri itu bolehlah kita ulas lagi ya, itu terkait apa sih? Jadi untuk PPh pasal 21 itu terkait dengan penghasilan yang diterima oleh setiap karyawan, di mana penghasilan itu yang harusnya sudah dipotong dan memang harus dipotong oleh si pemberi kerjanya. Jadi dalam hal ini pemberi kerja itu harus memotong penghasilan sebelum diberikan pada karyawan. Jadi yang diterima karyawan itu sudah bersih penghasilannya, sudah dipotong pajaknya oleh si pemberi kerja, dan si pemberi kerja harus menginput di Kortex. Nah, setelah menginput di Kortex, nanti dilaporkan di SPT masa PPh pasal 21 itu Mbak. Dan pastinya PPh pasal 21 ini tidak hanya untuk karyawan saja ya, karena juga ada pekerjaan bebas yang terkait dengan orang pribadi atau jasa yang diberikan atau mungkin kegiatan orang pribadi lainnya ya. Karena kalau orang pribadi pasti dipotongnya menggunakan PPh pasal 21. Gitu ya. Selain untuk pembuatan juga bisa dilakukan pembetulan maupun pembatalan ya di Kortex ini ya untuk bukti potongnya itu. Jadi dibuatlah bukti potong itu, disampaikan ke yang dipotong ya atau penerima upah atau gaji tersebut, barulah dilaporkan di SPT PPh pasal 21. Oke, untuk PPh pasal 21 tidak ada perubahan, untuk pelaporannya tetap maksimal tanggal 20 ya. Tetap untuk pelaporannya tanggal 20. Jadi kalau misalkan ada terjadi SPT tersebut yang Mbak Pepi statusnya kurang bayar, jadi otomatis tersistem di sistem Kortex nanti akan terbit billingnya, atau mungkin kalau ada deposit ya kan, nanti akan memotong deposit. Baru bisa nanti berubah ke menu yang sudah dilaporkan. Ya, itu terkait dengan PPh pasal 21. Tidak berbeda jauh dengan yang namanya PPh unifikasi ya. Dimana selain PPh pasal 21 ada PPh pasal 23, 4 ayat 2, pasal 15 seperti itu ya. Yang PPh selain 21 ya Mbak. Betul, yang selain PPh pasal 21 maka dia masuk di unifikasi, dan menunya kalau di Kortex itu ada yang penyetoran sendiri, ada juga yang BPPU ya. Kalau untuk penyetoran sendiri itu terkait dengan apa ya? Ya, jadi untuk penyetoran sendiri itu terkait dengan itu Mbak Pepi ya, terkait dengan sewa ya. Betul, salah satunya sewa. Salah satunya sewa. Sewa tanah dan bangunan seperti itu. Karena kan misalkan terjadi transaksinya antara orang pribadi dan orang pribadi atau badan yang menyewakan ke orang pribadi, maka bisa dilakukan untuk PPh-nya setor sendiri. Tidak ada pemotongan seperti itu ya. Lalu kalau untuk yang lainnya maka digunakanlah dengan BPPU pembuatan bukti potong. Gitu. Sama halnya dengan PPh pasal 21 untuk unifikasi juga tetap harus dilaporkan, walaupun sudah dibuatkan bukti potong, tetap harus dilaporkan di SPT-nya. Termasuk juga untuk penyetoran sendiri. Nah, karena apa? Di Kortex ini
untuk penyetoran sendiri tidak akan bisa membuat kode billing secara mandiri seperti di DJP online seperti dulu ya. Nah, bisa dilakukan pembuatan billing tanpa membuat bukti potong setoran sendiri, tanpa melaporkan. Tapi kalau untuk di Cortex, penyetoran sendiri dibuatkan bukti potong, pembuatan konsep SPT, barulah terbit kode billingnya untuk disetorkan. Seperti itu. Baik, kalau untuk PPH itu saja ya, tidak ada juga perubahan untuk jangka waktu pelaporannya tetap maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Dan mengingatkan lagi pada wajib pajak ya, di kita itu Mbak ya sering banyak wajib pajak yang nanya di layanan online kita ya, di Telegram kita kok mau membuat billing di tahun 2025 kok tidak bisa sekarang. Nah, karena dengan berlakunya Cortex, semua kewajiban perpajakan itu harus dimulai dari pembuatan bukti potong terlebih dahulu. Dan dilakukannya di Cortex ya, nggak bisa lagi menggunakan billing yang ada di DJP online untuk per tahun pajak 2025. Gitu. Oh, ada yang terbaru juga, yakni terkait dengan pelaporan SPT PPH pasal 21. Ada menu baru ya untuk posting SPT. Posting ya. Nah, di situ ada posting SPT. Jadi ada beberapa kok belum sinkron terhadap bukti potong yang sudah dibuat di SPT-nya belum sinkron, bisa dilakukan posting SPT. Jangankan belum sinkron Mbak Bebi, ada pernah juga yang tanya di Telegram kita ya, sudah nginput bukti potong, dia masih di SPT nggak keluar lah. Ini kemana bukti potongnya ini Mbak Bebi, melayang-layang kemana bukti potongnya itu? Ternyata ada tombol posting, nanti otomatis bukti potongnya sudah terekam, itu akan nanti masuk di SPT tersebut. Jadi itu juga meminimalisir kesalahan-kesalahan sebelumnya, error terhadap kompensasi yang tidak masuk di SPT masa pajak berikutnya, seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya tadi yang kita sampaikan terkait dengan pajak penghasilan. Selanjutnya terkait dengan pajak pendapatan nilai ya. Pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai, mohon maaf. PPN ya. Di sini untuk pajak pertambahan nilainya, kalau untuk perubahannya spesifik tidak ada, hanya untuk terkait dengan jangka waktu upload faktur pajak keluaran ya. Nah, sebelumnya batas waktunya adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Sekarang sudah bisa tanggal 20 bulan berikutnya. Dan kami yakin untuk kawan pajak di sini pastinya sudah sangat paham dong bagaimana cara pembuatan untuk faktur pajak yang ada di Cortex ini. Perbedaannya apa? Karena ada tarif 12%, terus bagaimana dengan kodenya, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Mas Didi? Jadi dengan mulai tahun 2025 Mbak Pepi ya, yang dimana kita tahu lah di tahun 2024 akan ada kenaikan PPN ya kan, waktu itu kenaikan 12%, dan ternyata sama pemerintah di ujung tahun di 31 Desember diumumkan bahwa PPN tidak jadi dinaikkan, jadi tetap 11% sampai dengan sekarang Mbak Bebi. Jadi tarifnya sama dari 2024 sampai dengan sekarang kita ini podcast tarifnya masih sama 11%. Selain untuk yang barang mewah. Nah, dengan adanya ketentuan pemerintah yang menyebabkan nilainya tetap, ya kan, dari yang nggak berubah 100%, akan ada beberapa perubahan. Seperti yang dikatakan Mbak Pepi tadi, untuk waktu pajak 01 yang dulunya wajib pajak menggunakan pajak keluaran, ya kan, untuk kepada lawan transaksi non pemungut, ya kan, itu sekarang berubah ya menjadi faktur pajaknya 04 ya, dengan menggunakan DPP nilai lain. Yang untuk faktur pajak 01 itu tetap untuk transaksi barang mewah dan tarifnya 12%. Nah, makanya kok harus DPP nilai lain? Karena memang defaultnya ya. Defaultnya untuk tarifnya itu 12%. Nah, sehingga untuk bisa menghasilkan 11% dari harga jual atau DPP-nya, dibuatlah DPP nilai lain. Jadi ada perubahan yang signifikan untuk yang pajak pertambahan nilai ya. Kalau untuk yang lainnya nggak ada ya? Nggak ada. Tetap ya, tidak ada perubahan untuk kode-kode jenis pajak lainnya. Tidak ada, maaf, untuk yang kode faktur jenis lainnya tidak ada perubahan, hanya untuk yang 01 dan 04 itu tadi. Faktur pajak upload tanggal 20. Tanggal 20 maksimalnya ya. Jadi yang sebelumnya tanggal 15, sekarang masih diberikan pelonggaran lagi maksimal tanggal 20. Betul. Dan untuk pelaporan SPT-nya tetap tidak ada perubahan, tetap maksimal akhir bulan berikutnya. Dan sama dengan PPH pasal 21 ya, dari awal itu sudah ada yang namanya menu posting SPT ya. Yaitu tadi untuk meminimalisir ya, seperti itu tadi, kompensasi-kompensasi yang belum masuk dari masa pajak sebelumnya. Dan juga faktur-faktur yang mungkin baru dibuat oleh wajib pajak,
lalu setelah itu wajib pajak langsung melakukan pelaporan, konsepnya sudah ada. Kalau tidak ada klik menu posting SPT, maka dia belum melakukan posting untuk yang baru saja diupload itu. Maka diperlukan yang namanya menu posting SPT itu. Ya, rajin-rajin untuk melakukan posting ya, Mbak Pepi, kalau misalkan kita mau buka di formnya SPT ya. Pokoknya setiap kita masuk ke menu surat pemberitahuan, yang terutama dilakukan harus posting terlebih dahulu. Seperti itu. Itu saja ya. Itu yang bisa kita sampaikan terkait dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak per 11 PJ 2025. Oke, untuk kawan pajak, terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Sampai bertemu lagi di episode podcast berikutnya. Pajak itu indah, bersama kita membangun negara.